Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan rahmatnya di tengah-tengah kita. InsyaAllah Ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Makna la ilaha illallah wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama'i, buah karya Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di halaman 41 baris yang ke-6, qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, wa amma ayatu sifati fayastariku fi fahmi maknaha al-khasu wal-amu. Kelompok orang-orang khusus ahli ilmu, kelompok para ulama dan orang-orang awam, mereka sepakat di dalam memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah di zaman sahabat tabi'in, yaitu mereka memahami pokok makna yang terkandung di dalam nama dan sifat Allah. Mereka tidak memahami kaifiyah hakikatnya. Yang mereka pahami adalah makna yang terkandung di dalamnya. Kaifiyahnya diserahkan kepada Allah, hakikatnya diserahkan kepada Allah. Wa qala aidan, dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadza amrun ma'lumun bil fitri wal uquli as-salimati. Permasalahan nama dan sifat Allah ini dapat diketahui dengan kebersihan fitrah manusia. Jiwa manusia yang bersih itu sebetulnya bisa menerima nama dan sifat Allah. Wal uqulis salimah, dapat diterima dengan akal yang selamat, ya, selamat dari pengerusakan pemikiran-pemikiran dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Sebelum dirusak oleh kelompok-kelompok tersebut, maka akal yang selamat itu bisa menerima. Wal kutubi samawiyati, dan dapat diketahui dengan kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah dari langit. Anfaqida sifati al-kamali la yakunu ilahan wala mudabbiran wala rabban bal huwa madmumun mu'ibun naqisun. Sesungguhnya sesuatu yang tidak memiliki sifat sempurna maka tidak pantas disebut sebagai Tuhan, tidak layak dinamakan dengan ilah, tidak pantas sebagai zat pengatur dan pemelihara. Bal huwa madmumun mu'ibun naqisun, bahkan itu adalah zat yang tercela, zat yang memiliki cacat, zat yang tidak sempurna, zat yang memiliki kekurangan. Laisalahul hamdu la fil ula wala fil akhirati, maka tidak layak untuk mendapatkan pujian dari awal hingga akhirnya. Wa innamal hamdu fil ula wal akhirati, ya, yang mendapat pujian dari awal sampai akhir hanyalah untuk sesuatu liman lahu sifatul kamali wa nu'utul jalali, yang memiliki sifat sempurna, sifat mulia, allati li ajliha istahaqal hamda, sehingga zat tersebut berhak mendapatkan segala sanjungan, mendapatkan segala pujian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka isbat,
ya, menetapkan nama dan sifat ini termasuk bagian dari tauhid, bagian dari tahqiqu la ilaha illallah, merealisasikan makna la ilaha illallah. Ya, kalau orang berani menolak nama dan sifat Allah, berarti ada yang salah di dalam tauhidnya. Walihada sama as-salafu kutubahum, sehingga para ulama terdahulu memberikan nama kitab-kitab mereka allati sonafuha, yang mereka tulis fis sunnati, ya, berdasarkan, ya, mereka tulis di dalam sunnah, ya, wa isbatu sifatir rabbi, mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagai Rabb, wa uluwuhu fi khalqihi, dan juga menetapkan ketinggian Allah di atas makhluknya. Ya. Jadi para salaf menamakan, ya, kitab-kitab yang mereka karang yaitu dengan sunnah, as-sunnah, gitu ya. Sannafuha fi sunnah, ya, mereka mengarang kitab-kitab mereka tauhid, dan dinamakan dengan kitab tauhid, ya. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagai Rabb, wa uluwihi, menetapkan ketinggian Allah di atas makhluknya, wa kalamihi wa taklimihi, Allah itu berbicara, ya. Kitab-kitab mereka dinamakan dengan tauhid, ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan mereka allati sonafuha fi sunnah, ya, sudah menjadi tren, ya, sudah menjadi sunnah, sudah menjadi kebiasaan. Kitab-kitab yang di dalamnya isinya adalah pembahasan tentang isbatu sifatir Rabb, menetapkan sifat-sifat Rabb tanpa mentakwil, tanpa menafsirkan dengan hawa nafsu, tanpa, ya, menolak dan tanpa membiarkan, ya, menerima apa adanya sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka namakan dengan tauhid, ya. Mengapa? Li'anna nafya dzalika wa inkaruhu wal kufru bihi inkaru lisani'i wa juhdi lahu, ya, karena menolak sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, kufur terhadap sifat-sifat Allah, sama saja dengan mengingkari kepada Allah sebagai pencipta, ya. Wa innamat tauhidu, dan tauhid itu disebut sebagai tauhid, ya. Wa innamat tauhid, tauhid itu hanyalah bisa sempurna, bisa direalisasikan, ya, bisa dikatakan tauhidnya benar, isbatu sifatil kamalih, apabila menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, wa tanzihuhu anit tasbihi wan naqaisi, dan membersihkan dari tasbih, penyerupaan dengan makhluk, ya, dan membersihkan diri dari segala kekurangan. Allah itu terbebas dari naqais, terbebas dari kekurangan. Allah terbebas dari tasbih, ya, dari penyerupaan dengan makhluk, ya. Yang sama dengan makhluk hanya lafadznya, adapun hakikatnya berbeda dengan makhluk, ya. Inilah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah selesai melanjutkan sedikit dari pembahasan yang lalu. Selanjutnya kita masuk ke halaman 43, subjudul baru, mata yanfa'u al-insana qaulu la ilaha illallah wa mata la yanfa'uhu. Kapan kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi orang yang mengucapkan, dan kapan tidak bermanfaat, ya.
sabaqa an kulna anna qaula la ilaha illallah la budda an yakuna mashuban bi ma'rifati ma'naha wal amali bi muqtadaha. Telah berlalu pembahasan tentang kalimat la ilallah, bahwasanya kalimat la ilallah ini wajib disertai dengan mengetahui maknanya dan disertai dengan mengamalkan konsekuensinya. Walakin lima kana hunaka nususun qad yatawahamu minha anna mujarrad talaffudhi biha yakfi. Akan tetapi ada dalil-dalil yang terkadang dipahami, ya, dalil tersebut menunjukkan bahwa ternyata dalil tersebut menyatakan hanya sekedar diucapkan saja itu cukup, gitu ya. Sementara kita sudah membahas bahwa apabila seorang masuk Islam, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu harus disertai memahami makna dan mengamalkan konsekuensinya. Nah, ketika kita membaca hadis, membaca perkataan Nabi SAW, kok ada hadis apabila kita memahami maknanya, hadis itu ternyata memberitahukan kepada kita ternyata mengucapkannya sudah cukup. Ini bagaimana mengkompromikan? Berarti tidak sejalan dong, ya, dengan apa yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa mengucapkan kalimat la itu wajib disertai dengan mengetahui makna dan mengamalkan konsekuensinya. Ternyata ada hadis yang berbunyi dengan mengucapkan saja sudah cukup, gitu ya. Qad ta'allaqa wa qad ta'allaqa bihadzal wahmi ba'dun nas. Sebagian manusia, ya, ada yang mengandalkan dengan nas-nas, dalil-dalil yang secara makna itu sudah cukup, ya, mengucapkan sudah cukup, ya. Sebagian manusia ada yang terkena keraguan-raguan seperti itu, dan tentu keraguan-raguan ini tidak bisa dibiarkan, ya. Supaya apa? Nanti orang kalau hanya mencukupkan dengan hadis-hadis yang seolah-olah hadis tersebut memberitahukan kepada kita mengucapkan saja sudah cukup, berarti mengamalkannya tidak perlu, ya. Nah, ini berbahaya kalau kayak gitu, ya. Iqtadul amru idoha zalika, sehingga permasalahan ini menuntut kejelasan. Liijalati hadzal wahmi, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Aman yuridul haqqo, bagi orang yang menginginkan, yang menghendaki kebenaran. Qala asy-syaikhu Sulaimanu ibnu Abdillah rahimahullahu ala hadisi itbana, ya. Berkata Syekh Sulaiman bin Abdillah rahimahullah tentang hadis itban, alladzi fihi, yang di dalamnya ada, ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaqi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan niat, dengan mencari wajah Allah. Dia mengucapkan tujuannya untuk mendapatkan wajah Allah, untuk bisa bertemu dengan Allah, ya. Hadis ini hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, siapa? Syekh Sulaiman bin Abdillah rahimahullah. I'lam, pelajarilah, ketahuilah, annahu qad waradat ahadisu, ya, zahiriha, annahu man ata bi syahadataini hurrima 'alan nar kahadal hadisi, ya. Banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi, hadis-hadis, ya, zahiroha, ya, yang menjelaskan bahwasanya siapa saja yang
mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia diharamkan atas neraka. Ya, sebagaimana hadis yang barusan dibacakan. Kemudian ada lagi, wa hadisu Anasin, hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzu radifahu ala rohli. Dahulu Nabi bersama dengan Mu'adz berboncengan. Ya, Mu'adz itu dibonceng Nabi di atas pelana unta, gitu ya. Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz," qala labbaika ya Rasulullah. Kemudian Mu'adz menyahut, ya, dan kebiasaan menyahut Nabi yaitu dengan ucapan labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Ya, saya memenuhi panggilanmu. Ya. Dan semoga pertolongan senantiasa menyertaimu. Kalau diterjemahkan seperti itu. Qala, kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Ma min abdin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang manusia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, melainkan Allah mengharamkan baginya atas neraka, mengharamkan dari neraka. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Ini hadis yang semakna dengan hadis yang tadi. Seolah-olah hanya sekedar mengucapkan saja Allah mengharamkan bagi orang yang mengucapkannya dari neraka. Tidak ada di situ keterangan harus mengamalkan konsekuensinya. Ya, harus mengetahui maknanya. Ya. Kemudian ada tambahan lagi, wali muslimin, hadis dari Imam Muslim dari sahabat An Ubadah, dari Ubadah marfu'an, secara marfu. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilallah wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba dan utusannya, hanya sekedar mengucapkan, ya. Syahidah di sini maknanya hanya sekedar mengucapkan. Haramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkan dirinya dari neraka. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Jadi hadis-hadis tadi seolah-olah hanya sekedar mengucapkan saja sudah selamat dari neraka. Ya. Ini nanti ada orang yang yang penting mengucapkan, perkara dia masih belum bisa meninggalkan kesyirikan. Nah, itu perkaranya nanti. Ya. Maka tentu ini adalah waham, ya, keraguan-raguan yang bisa membahayakan. Ya. Nanti orang akan seenaknya hanya sekedar mengucapkan saja sudah selamat dari neraka. Wa waradat ahaditsu fiha anna man ata bi syahadataini dakhala al-jannah. Kemudian ada lagi hadis-hadis yang lainnya yang menyatakan bahwa orang yang mengucapkan 2 syahadat masuk ke dalam surga. Ya. Walaysa fiha annahu yuharrimu 'alan nar, berbeda dengan yang sebelumnya, ya, yaitu siapa yang mengucapkan 2 syahadat diharamkan dari neraka. Wa minha hadis Ubadah alladhi taqaddama qariban wa haditsu Abi Hurairah annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwata Tabuk. Ya. Di antaranya hadis Ubadah yang sesaat lagi akan disebutkan, dan juga hadis Abu Hurairah bahwasanya dahulu para sahabat bersama dengan Nabi berada dalam perang Tabuk. Hadis tersebut, ya, wa fihi, di dalam hadis tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ya, la yalqallaha biha abdun ghairu syakin fayuhjabu anil jannati. Ya. Rasulullah mengucapkan syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi aku ini adalah utusan Allah. Kemudian beliau mengatakan,
Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ragu, maka akan tidak akan seorang hamba, jadi hamba itu tidak akan bertemu dengan Allah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ragu, terhalang dari surga. Tidak akan, gitu ya, tidak akan terhalang dari surga. Ya, maksudnya adalah hamba tersebut kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ketika dia bertemu dengan Allah tidak akan terhalangi dari surga. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ini juga sama. Sekedar mengucapkan saja dia akan berjumpa dengan Allah dan dalam keadaan dalam keadaan tidak terhalangi dari neraka, dari surga. Ya, dia tidak akan bertemu dengan Allah. Ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dihalangi dari surga. Ya, maknanya dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ragu. Ya, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak dihalangi dari surga. Artinya apa? Dia bisa masuk surga dengan mudah, hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah wa anna rasulullah, ya, wa anna muhammadan rasulullah, ya, wa anna muhammadan rasulullah. Maka inilah hadis-hadis yang membuat sebagian manusia itu ragu. Katanya harus disertai dengan memahami makna dan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Kok hadis-hadis yang seperti ini sekedar mengucapkan saja bisa masuk surga? Ini bagaimana? Nah, kita harus mengembalikan kepada pemahaman para salaf, pemahaman para ulama. Ya, mereka lah yang bisa menguraikan, bisa menjelaskan ayat-ayat, hadis-hadis yang mungkin sekiranya bisa dipahami dengan keliru. Ya, maka mereka lah yang akan menjelaskan supaya hilang keraguan-raguan. Ya. Dalilnya benar, tetapi memahaminya tidak benar. Maka untuk memahami benar, memahami dengan cara yang benar, kita mengikuti pemahaman para salaf. Maqalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala wa ahsanu makila fi ma'nahu maqalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu. Ini di antara ucapan yang paling baik, ucapan yang paling mudah dipahami dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Beliau berkata, inna hadhil ahadisa innama hiya fi man qalaha wa mata 'alaiha. Hadis ini berlaku untuk orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas kalimat tersebut. Maksudnya apa? Dia mati di atas tauhid. Dia sudah bertobat dari syirik. Dia sudah meninggalkan syirik akbar, ya, syirik kecil. Dia mati di atas tauhid, di atas tauhid yang murni. Ya. Jadi hadis-hadis tersebut berlaku untuk orang yang mati di atas tauhid. Ya, dia sudah bertobat dari syirik. Kama ja'at muqayyidatun wa qalaha, ya, muqayyadatun wa qalaha khalisan min qalbi, ya, sebagaimana hadis-hadis yang bersifat muqayyad, ya, sebagaimana hadis-hadis muqayyad telah datang, ya, kepada kita, ya, yaitu qalaha khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha khalisan. Khalisan di sini maknanya adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Terbebas dari kesyirikan. Ikhlas dari hatinya. Mustaiqinan, yakin, tidak ada keraguan-raguan. Biha qalbuhu ghairu syakin, hatinya itu yakin tanpa ragu. Fiha bisyidqin wa yakinin, jujur dan penuh dengan keyakinan.
Artinya orang ini mati di atas tauhid. Dia sudah bertobat dari kesyirikan, terbebas dari kemunafikan. Maka hadis tersebut berlaku. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, dia tidak akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan terhalangi dari surga. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, maka Allah haramkan baginya neraka. Ya, jadi hadis-hadis tersebut harus dipahami, yaitu hadis yang berlaku untuk orang-orang yang mati di atas tauhid. Ya. Hadis-hadis tersebut dijelaskan oleh hadis-hadis muqayyad, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilallah itu adalah harus ikhlas dari hatinya, harus yakin tanpa ada ragu-raguan, harus jujur. Ya. Adapun orang yang segera mengucapkan kalimat la ilallah tetapi amalan sehari-harinya masih mengandung kesyirikan, tidak berlaku. Kemudian beliau mengatakan fa inna haqiqata tauhidi injidabur ruhi. Karena hakikat tauhid itu injidabur ruh. Ruh seseorang itu merasa dirinya tertarik, ada magnet, ya, tertarik kepada Allah jumlatan, secara totalitas. Ruhnya itu hanya memikirkan Allah SWT, dia tidak memikirkan yang lainnya. Ya. Dia tidak butuh rekomendasi manusia, tidak butuh pengakuan manusia, tidak butuh pengikut, tidak butuh follower, tidak butuh jadwal kajiannya disebarkan di berbagai grup WhatsApp, butuh dukungan sana sini, butuh donasi, dukungan donasi agar pondoknya segera dibangun. Ya. Dia tidak butuh rekomendasi manusia. Dia hanya pikirkan hanya Allah saja. Dia mencari keridhaan Allah SWT secara totalitas. Faman syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, berarti terbebas dari kesyirikan, dakhalal jannata, maka ia masuk ke dalam surga. Ya. Li'anna al-ikhlas huwa injidabul qalbi, karena yang namanya ikhlas itu hatinya seseorang itu injidabu, yaitu tertarik kepada Allah Ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, bi an yatuba minadunub, dia pun bertobat dari segala dosa, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa besar, ya, banyak beristighfar, mudah meminta maaf kepada manusia yang ia zolimi, berani meminta maaf di depan publik kalau dia pernah melakukan kebohongan publik. Ya, betul-betul taubatan nasuha, bukan taubat setengah-setengah. Ada orang yang tobat setengah-setengah, ketahuan berbuat bohong, ya, bertobat karena ketahuan. Kalau tidak ketahuan dia tidak bertobat, dan dia belum mampu untuk meminta maaf kepada publik. Orang yang seperti ini dikhawatirkan belum melakukan tobat nasuha. Ya. Fa idza mata ala tilkal hal, apabila orang tersebut mati dalam keadaan sudah bertobat nasuha, tobat yang tulus, tobat yang jujur, bukan karena terpaksa, ya. Tobat bukan karena tertangkap kering, ya. Bukan karena, ya, terpaksa. Orang yang mati dalam keadaan sudah bertobat dari dosa-dosa, terutama dosa syirik, bertobat dari dosa-dosa yang lainnya, nala dalika, maka ia berhak mendapatkan hal tersebut. Ia berhak sebagaimana dikatakan dalam hadis-hadis Nabi yang sebelumnya dibacakan. Fa innahu qad tawatarat al ahadisu fi annahu yukhriju minan nar. Ya. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwa seseorang itu bisa keluar dari api neraka man qala la ilallah, dengan sekedar mengucapkan kalimat la ilallah. Ya. Akan tetapi wa kana fi qalbihi minal khairi, di dalam hatinya masih ada kebaikan, ma yazinu syairon, seberat gandum, yaitu tauhid. Dia mati membawa dosa, tetapi di dalam hatinya masih ada tauhid. Dia tidak berbuat syirik. Wa ma yazinu khardalatan, ada kebaikan sebesar biji sawi. Wa ma yazinu dzarratan, ada kebaikan seberat debu.
Wa tawatarat bi anna katsiran mimman yaqulu la ilallah yadkhulun nar. Demikian juga banyak hadis-hadis yang mengatakan orang yang mengucapkan kalimat la ilallah ia masuk ke dalam neraka, kemudian keluar dari neraka, summa yahruju minha. Wa tawatarat bi anna Allah, dan juga banyak hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwa bi anna Allah haram 'alan nar an ta'akkala ya athar sujuda, bahwa api neraka itu ya Allah mengharamkan dari neraka ya antakula athar sujuda, yang bisa neraka itu bisa membakar bekas sujud seseorang ibni bani Adam, keturunan Adam. Allah haramkan, neraka tidak bisa membakar seseorang yang ada bekas sujudnya. Ya. Fahaulai kanu yusalluna wa yasjuduna lillah. Mereka melakukan salat, melakukan sujud dilandasi dengan tauhid. Ya, lillahi. Tidak berbuat syirik. Ya. Wa tawatarat bi annahu yuharrimu 'alan nar. Demikian juga banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa bahwasanya bi annahu yuharrimu. Allah mengharamkan orang yang mengucapkan kalimat la ilallah, Allah haramkan dari neraka. Man qala la ilallah wa man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis yang dikatakan oleh para ulama hadis-hadis yang mutlak. Ya, itu berlaku bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik. Di dalam hatinya masih ada kebaikan, masih ada tauhid. Ya. Lakin ja'at muqayyadatun bil quyudi suqali wa aktsaru man yaquluha la ya'rifu al-ikhlas wa la yaqina wa man la ya'rifu dzalika yahsha 'alaihi an yuqtanu anha indal mauti. Ya. Akan tetapi banyak hadis-hadis yang bersifat muqayyad, yaitu hadis-hadis yang di dalamnya memberikan syarat yang berat. Ya. Tidak hanya sekedar mengucapkan saja. Dan ternyata banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilallah tetapi tidak mengetahui maknanya. Ia pun tidak mengucapkan kalimat Allah dengan tidak ikhlas, tidak dengan keyakinan. Ya. Ada orang-orang yang mengucapkan kalimat Allah tidak disertai dengan keikhlasan dan keyakinan. Wa man la ya'rifu dzalika yasha 'alaihi. Ya, orang yang tidak memahami kalimat la ilallah dengan benar, tidak mempraktekkan konsekuensinya, hendaklah dia takut an yubtanu anha, dia akan terkena fitnah ketika dia mati. Fayuhalu bainahu wa bainaha, dia dihalangi antara Allah dan antara dirinya. Ya, antara dirinya dengan kalimat tersebut dia dihalangi untuk bisa mengucapkan. Ya, wa aksaru man yaquluha taqlidan wa adatan. Kebanyakan manusia mengucapkan kalimat la ilallah hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, sebagaimana orang-orang di sekelilingnya suka mengajak mengucapkan la ilallah, hanya ikut-ikutan saja, hanya mengikuti kebiasaan. Lam yukhalid al-imanu bisa sati qalbihi. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun keimanan di dalam hatinya menyatu dengan kalimat tersebut. Ya. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan penjelasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.